Namaku Naila. Aku masih ingat pertama kali mengenal Revan, pria yang dengan perlahan tapi pasti mengisi relung hatiku. Kami bertemu dalam sebuah seminar kepemudaan di kampus. Waktu itu aku duduk di barisan tengah, sementara dia di depan, begitu percaya diri saat berdiri dan berbicara. Gayanya sederhana, tapi tutur katanya dalam. Senyumnya tulus. Entah bagaimana, hari itu aku merasa hidupku akan berubah. Dan ternyata benar. Dari perkenalan biasa, berlanjut menjadi sering bertukar kabar lewat pesan singkat. Revan bukan tipe pria yang terburu-buru. Dia pelan, tapi pasti. Ketika dia menyatakan ingin lebih serius denganku, aku tidak ragu sedikitpun untuk mengiyakan. Dalam diam, aku yakin dialah orangnya. Hubungan kami berjalan lebih dari 2 tahun. Sepanjang itu, Revan tak pernah menyakitiku, bahkan tak pernah sedikitpun meninggikan suara. Ia selalu tahu cara menenangkan aku saat emosi, dan tahu cara membuatku merasa dihargai. Setiap ulang tahunku, dia tidak pernah lupa memberi kejutan. Bukan yang mewah, tapi selalu penuh makna. Suatu hari, Revan datang ke rumah. Ia mengenakan kemeja putih dan membawa sebuah map di tangannya. Di hadapan orang tuaku, ia menyampaikan maksud untuk melamarku. Saya ingin membawa Naila ke jenjang yang lebih serius. Bukan hanya karena saya mencintainya, tapi karena saya merasa Allah menghadiahkan dia untuk saya jaga. Ayahku mengangguk pelan, dan ibuku tersenyum sembari menahan haru. Hari itu, dunia seolah menyinari kami dengan cahaya terang. Aku menangis bahagia. Revan menggenggam tanganku setelah semua tamu pulang, lalu berkata, "Kita mulai hitung hari bahagia, ya. Aku janji, Naila. Kita akan hidup bersama sampai tua." Dan begitulah, kami mulai mempersiapkan segalanya. Revan yang sibuk di luar kota pun tak pernah absen terlibat dalam semua prosesnya. Ia membantu memilih undangan, menemani memilih kain kebaya, bahkan sesekali ikut menawar harga souvenir. Revan bukan pria romantis berlebihan, tapi ia punya cara menunjukkan cinta dalam tindakan yang nyata. Namun 3 minggu menjelang pernikahan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Revan masih hangat seperti biasa, tapi ada sorot matanya yang tak bisa aku pahami. Seperti menyimpan sesuatu. Aku pernah bertanya, "Kamu kenapa, Van? Kayak ada yang kamu pikirin." Tapi dia hanya tersenyum dan memelukku pelan. "Enggak, Naila. Aku cuma capek. Persiapan ini memang lumayan ya." Aku ingin percaya. Tapi hari demi hari menjelang pernikahan, perasaan itu makin mengganggu. Kadang, dia tak langsung membalas pesanku. Kadang juga, dia terlihat melamun. Bahkan saat aku menunjukkan contoh baju pengantin yang sudah jadi, dia hanya tersenyum samar. "Bagus, kamu pasti cantik nanti," katanya. Tapi tidak ada binar kebahagiaan seperti biasanya. H3 sebelum hari pernikahan, Revan pamit pergi keluar kota untuk urusan kerja mendadak. "Cuma 2 hari, Naila. Aku pulang H1. Janji," katanya. Aku sempat cemberut, tapi mencoba mengerti. "Jangan lama-lama ya. Aku kangen." "Aku juga," jawabnya sambil mencium keningku. Tapi sejak saat itu, ponselnya mulai sulit dihubungi. Aku menghubungi dia malam sebelum hari pernikahan. Tidak aktif. Keluarganya bilang dia belum pulang, dan mereka juga belum dapat kabar pasti. Jantungku mulai tak karuan. Tapi aku menenangkan diri. Revan pasti pulang. Dia bukan tipe orang yang akan meninggalkan tanggung jawab. Kami sudah sejauh ini. Semua orang menunggu hari pernikahan kami. Dan pagi itu pun tiba. Aku duduk di ruang rias, mengenakan kebaya putih dengan bordiran emas. Wajahku dirias dengan cantik oleh mua pilihan Revan. "Nanti pas kamu masuk pelaminan, Revan bakal nangis lihat kamu secantik ini," ujar sahabatku, Rika, sambil terkekeh. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hatiku sesat. Ponselku tak kunjung berbunyi. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Pukul 9 pagi, akad harusnya sudah dimulai. Namun kursi pengantin pria masih kosong. Ayahku bolak-balik menerima telepon, wajahnya tegang. Aku mulai panik. Ibuku memelukku erat. Aku bisa merasakan getaran tubuhnya menahan tangis. Salah satu paman Revan datang dan membisikkan sesuatu ke telinga ayahku.
Mereka kemudian bicara di luar ruangan, sementara para tamu mulai berbisik-bisik. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang ku tahu, rasa sakit di dadaku makin tak tertahankan. Beberapa menit kemudian, ayahku masuk dengan mata sembab. Revan, tidak bisa datang. Aku seperti tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Apa maksudnya, ayah? Kenapa? Tanyaku keras, hampir berteriak. Ayahku terdiam. Tangannya gemetar. Tidak ada penjelasan. Tapi, pernikahan ini harus dibatalkan. Saat itu juga, dunia terasa runtuh. Suasana menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku ingin berteriak, ingin lari, ingin tahu alasannya. Tapi tak satu pun orang menjawab. Tiba-tiba, muncul seseorang yang tak asing bagiku. Ustadz Farhan, sahabat Revan semasa kuliah, yang kini menjadi pembicara dan ustadz muda populer di kalangan anak muda. Ia berjalan mendekat, lalu menunduk di hadapanku. Maafkan Revan, Naila, katanya pelan. Aku menatapnya penuh air mata. Kenapa? Mana dia? Kenapa dia pergi? Farhan tak menjawab. Ia hanya menyerahkan sebuah kalung kecil, hadiah dari Revan dulu, yang selama ini selalu ada di leherku, kini dalam genggamannya. Titip ini untukmu, ucapnya. Aku diminta menjaga kamu. Aku tak mengerti. Semuanya kabur. Dunia seperti kehilangan warna. Dan di tengah kekacauan itu, tanpa sempat aku mencerna semuanya, keluarga besar memutuskan sesuatu yang di luar nalar. Aku akan tetap menikah hari ini. Bukan dengan Revan, tapi dengan Farhan. Aku duduk di kamar pengantin, masih dalam balutan kebaya putih. Mataku sembab, riasan wajahku sudah luntur. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi ini nyata. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, justru menjadi hari yang paling membingungkan dan menyakitkan. Revan, lelaki yang kucintai, yang telah berjanji menemaniku seumur hidup, menghilang tanpa jejak. Bahkan keluarganya pun tidak tahu pasti di mana dia berada. Hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang terngiang di telingaku. Revan tidak bisa datang. Dan yang membuat semuanya lebih menyesakkan, bukan hanya kenyataan bahwa Revan tak datang, tapi bahwa aku dinikahkan dengan sahabatnya, Farhan. Iya, Farhan. Lelaki yang aku kenal hanya sekilas, lewat Revan. Pagi itu seperti kabut tebal menyelimuti seluruh rumah. Para tamu dibuat bingung dan suasana berubah menjadi penuh tanda tanya. Tapi entah atas dasar apa, mungkin karena rasa malu, atau demi menjaga kehormatan keluarga, pernikahan tetap harus berlangsung. Namun kali ini dengan mempelai pria yang berbeda. Ayah memanggilku dan berbicara perlahan, Naila, kamu kuat, kan? Farhan, dia ustadz baik. Dia tulus. Dia mau menikahimu. Aku terdiam. Hatiku terasa beku. Kenapa harus menikah, ya? Hari ini, suaraku bergetar. Kenapa tidak ditunda saja? Karena semua sudah siap. Semua orang sudah datang. Kalau batal, kita akan menanggung malu. Malu? Aku tak peduli. Tapi aku tahu, aku hidup dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Ayah, yang begitu keras dan tegas, pasti tidak akan mengizinkan pernikahan ini dibatalkan. Lagi pula, Revan tak memberi kabar. Bahkan tidak memberi penjelasan. Apakah dia memang memilih pergi dariku? Tanganku gemetar ketika penghulu memanggil. Farhan duduk di depan, wajahnya tenang dan penuh hormat. Di matanya tak ada rasa ingin mengambil kesempatan. Hanya keikhlasan. Ia bicara pada ayahku, saya tidak ingin memaksa. Tapi saya tak tega melihat Naila harus menanggung luka sendiri. Kalau memang diperkenankan, saya siap menjadi suaminya. Aku menangis. Bukan karena terharu, tapi karena hatiku hancur. Namun aku tak menolak. Dan akad pun dilangsungkan. Suaraku pelan saat mengucapkan ijab kabul. Hampir tidak terdengar. Saksi harus memintaku mengulang karena suara tangisku terlalu kencang. Dan saat semua selesai, semua tamu mulai pulang, dan pesta diganti dengan doa bersama, aku dan Farhan duduk dalam kamar pengantin yang dingin dan sunyi. Dia duduk jauh dariku. Tidak mendekat. Tidak menyentuh. Maafkan aku, Naila, katanya. Aku hanya menunduk. Kamu gak salah.
Ini semua bukan salahmu. Dia tersenyum pelan. Aku tahu ini bukan yang kamu harapkan. Aku tahu kamu pasti terluka. Aku menatapnya lirih. Kamu tahu di mana Revan? Kenapa dia menghilang begitu saja? Farhan terdiam sejenak, lalu menggeleng. Aku tidak tahu pasti. Dia sempat mengirim surat padaku, 2 hari lalu, menitipkan sesuatu untukmu. Tapi, aku tidak tahu itu akan berarti sebesar ini. Aku menatapnya lekat-lekat. Surat? Iya, tapi aku belum tahu apakah ini waktu yang tepat untuk memberikannya padamu. Aku ingin sekali memaksanya untuk menyerahkan surat itu sekarang juga, tapi aku menahan diri. Mungkin belum waktunya. Malam itu aku tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria yang bukan kekasih hatiku. Tapi Farhan tetap menjaga jarak. Ia mengambil bantal dan selimut, lalu tidur di atas karpet, bahkan tidak menyentuh tepi ranjang. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil aku. Aku akan menjaga kamu, sebagai suamimu, tapi juga sebagai sahabat. Malam itu, aku menangis dalam diam. Hari-hari setelah pernikahan seperti berjalan dalam kabut. Para tetangga membicarakanku tentang pengantin yang ditinggal lari calon suaminya dan digantikan sahabatnya yang seorang ustadz. Mereka berbisik, menatap, kadang tertawa-tawa sinis. Tapi Farhan selalu menenangkanku. Ia tidak pernah sekalipun membahas Revan, kecuali saat aku yang memulai. Ia tidak pernah mengungkit rasa, tidak pernah meminta aku mencintainya. Dan mungkin, disitulah justru aku mulai memperhatikannya. Setiap pagi, ia selalu membangunkanku untuk salat subuh. Suaranya lembut, tidak menggurui. Setelah itu, ia akan menyiapkan sarapan. Kadang dia membaca Quran di beranda, kadang menulis di buku catatannya. Di tengah kesunyianku, ada satu hal yang pasti, dia selalu ada. 1 minggu setelah pernikahan, aku jatuh sakit. Badanku demam tinggi, mungkin karena stres dan tekanan batin. Farhan merawatku tanpa lelah. Ia menyuapi bubur, mengganti kompres, bahkan membacakan doa di samping tempat tidurku. Waktu itu, aku membuka mata dan melihatnya tertidur di kursi, tubuhnya membungkuk sambil tetap menggenggam tanganku. Ada sesuatu yang menghangat dalam hatiku. Mungkin, inilah bentuk cinta yang tidak pernah aku tahu, bukan dari janji indah, bukan dari bunga dan coklat, tapi dari ketulusan dan kesabaran. 1 bulan berlalu. Aku masih memikirkan Revan. Tapi luka itu mulai perlahan mengecil. Terutama karena Farhan tidak pernah memaksa. Ia memberiku ruang sebanyak yang kubutuhkan. Sampai akhirnya suatu malam, Farhan mengetuk pintu kamarku, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat. Inilah surat dari Revan, katanya pelan. Tanganku gemetar menerima amplop itu. Kenapa baru sekarang kamu memberikannya? Karena aku ingin kamu siap. Karena aku tahu surat ini akan mengubah banyak hal. Aku membuka amplop itu dengan hati yang berdebar. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Revan. Aku mengenal tulisan itu dengan sangat baik. Untuk Naila yang paling kucintai. Maafkan aku karena tidak bisa hadir di hari terpenting dalam hidupmu. Bukan karena aku tidak mau. Tapi karena Allah lebih dulu memanggilku pulang. Naila, aku mengidap penyakit sejak 6 bulan lalu. Aku tahu tubuhku tidak akan kuat lama lagi. Tapi aku tidak pernah punya keberanian untuk memberitahumu. Aku tidak ingin kamu bersedih, tidak ingin kamu menghabiskan waktumu merawat seseorang yang sekarat. Jadi aku memilih pergi. Pergi dalam diam. Aku menitipkanmu pada Farhan karena aku tahu dia lelaki baik, lelaki yang akan menjaga kamu lebih dari aku. Aku mencintaimu, Naila. Tapi cinta bukan soal memiliki. Kadang cinta adalah soal melepaskan dengan doa. Jika kamu bahagia nanti, tolong, senyumlah. Karena di tempat yang jauh, aku akan bahagia juga melihatmu tersenyum. Air mataku jatuh membasahi surat itu. Tangisku pecah. Tubuhku bergetar hebat. Farhan langsung memelukku erat, membiarkanku menangis sejadi-jadinya di dadanya. Dia meninggal? Iya, di hari kita menikah. Pagi itu adalah waktu pemakamannya. Hari itu aku benar-benar hancur. Tapi aku juga mulai menyadari satu hal, Revan benar-benar mencintaiku, bahkan dalam kematiannya ia ingin aku bahagia.
Dan Farhan, pria yang dinikahkanku tanpa cinta, ternyata adalah takdir yang dikirimkan Tuhan untuk menyembuhkan luka itu. Aku berdiri di depan makam Revan beberapa hari kemudian. Membaca suratnya lagi, lalu tersenyum di antara tangis. Terima kasih, kamu telah mencintaiku sedalam itu. Kini aku akan belajar mencintai dia yang kini jadi suamiku. Karena aku yakin, kamu pun ingin melihatku bahagia. Farhan menggenggam tanganku. Tidak ada kata-kata. Hanya doa yang mengalir dalam sunyi. Setelah hari itu, hari di mana aku membaca surat terakhir dari Revan dan berdiri di hadapan makamnya, hidupku mulai berubah perlahan. Bukan karena aku langsung bisa melupakan, tetapi karena hatiku mulai belajar menerima. Menerima bahwa Revan sudah pergi, dan bahwa kehidupanku kini bukan lagi tentang dia, tetapi tentang lelaki yang diam-diam mulai tumbuh di hatiku, Farhan. Pernikahan kami memang dimulai dalam keadaan tidak biasa. Tanpa cinta, tanpa rencana. Tapi Farhan tidak pernah sekalipun memperlakukan itu sebagai beban. Ia menerimaku dengan penuh kesabaran, dan itulah yang membuatku mulai memandangnya dengan rasa yang berbeda. Hari-hari bersamanya menjadi tenang. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia selalu menjaga jarak yang sopan, tapi juga cukup dekat untuk membuatku merasa aman. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, hanya ditemani suara jangkrik dan aroma teh melati, Farhan membuka percakapan yang membuatku sedikit gugup. Naila, katanya lembut, aku tahu, sampai hari ini kamu belum bisa mencintaiku. Dan aku tidak akan pernah menuntut itu. Tapi, jika kamu bersedia, aku ingin kita mulai belajar untuk saling mengenal, bukan sebagai suami istri karena pernikahan mendadak, tapi sebagai dua orang yang berniat menjalani takdir ini bersama. Aku menatapnya, tak sanggup berkata apa-apa. Tapi hatiku hangat. Kalau kamu keberatan, lanjutnya cepat, aku bisa tetap menunggu. Aku tak akan pernah menyentuhmu tanpa izinmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyayangi kamu. Bukan karena kamu adalah istri Revan yang gagal dinikahi, bukan karena aku kasihan, tapi karena kamu adalah kamu. Air mataku jatuh. Tangis itu datang lagi, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena haru. Ada seseorang yang benar-benar melihatku, tanpa masa laluku, tanpa bayang-bayang lelaki lain. Aku juga ingin belajar, Han, jawabku pelan. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayangan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Mungkin, suatu hari nanti, aku bisa mencintaimu. Ia tersenyum, senyum yang begitu teduh. Kita mulai dari sana, ya? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur dalam damai. Bukan karena pelukan, tapi karena aku tahu, aku tidak sendiri lagi. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan pindah ke rumah sederhana di pinggir kota. Bukan karena kami tidak punya tempat tinggal, tapi karena kami ingin memulai kehidupan yang baru, dari awal, tanpa bayang-bayang keluarga dan pembicaraan orang. Farhan adalah seorang guru ngaji dan penulis buku religi. Ia punya murid-murid dari berbagai kalangan, dan setiap hari ia mengajar dengan penuh semangat. Sementara aku mulai mengurus rumah, menata taman kecil di halaman, dan belajar memasak masakan kesukaannya. Lucunya, Farhan sangat senang dengan sambal terasi buatan ibunya. Tapi karena aku tidak pernah memasaknya sebelumnya, aku diam-diam belajar lewat video YouTube dan beberapa kali gagal. Tapi dia tetap memakan semua hasil masakanku dengan senyum, meski matanya berair kepedasan. Enak, katanya dengan mata berkaca-kaca. Cuma agak meledak di mulut. Pedasnya kayak dendam masa lalu. Aku tertawa sampai sakit perut. Ya Tuhan, ini percobaan keempatku dan tetap gagal. Tapi dari semua pedas, cuma kamu yang bikin aku ketagihan, tandanya. Aku tertawa lagi. Rasanya seperti melihat matahari muncul setelah hujan deras. Ada pelangi di antara kami. Suatu malam, aku menemukan Farhan duduk di ruang kerja kecilnya. Ia sedang menulis buku barunya. Judulnya membuatku tercekat, Mencintai dengan Tenang. Aku berdiri di ambang pintu, melihatnya menulis dengan penuh ketekunan. Apa itu untukku? Tanyaku pelan. Ia menoleh, tersenyum kecil. Sebagian besar iya. Tapi sebenarnya ini untuk semua orang yang pernah mencintai tapi tak bisa memiliki. Dan juga untuk yang belajar mencintai setelah luka.
Aku masuk dan duduk di sampingnya. Boleh aku baca? Farhan mengangguk. Aku membuka halaman pertama, dan jantungku seperti berhenti sejenak saat membaca kalimat pertama. Cinta bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mampu tinggal lebih lama dan membuat luka terasa sembuh. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Kamu tahu, aku dulu selalu percaya cinta itu harus membakar, harus penuh gairah, harus seperti Revan. Tapi sekarang aku tahu, cinta yang menenangkan lebih sulit ditemukan. Dan aku rasa, aku sudah menemukannya. Farhan menatapku, tak berkata apa-apa. Tapi matanya berkaca-kaca. Malam itu, aku menggenggam tangannya lebih erat. Hari-hari terus berjalan. Kami mulai menjalani kehidupan sebagai pasangan sungguhan, bukan lagi karena pernikahan terpaksa. Tapi karena kami memilih untuk bertumbuh bersama. Suatu siang, aku pulang dari pasar dan melihat Farhan sedang berbicara dengan seorang perempuan di halaman rumah. Perempuan itu tampak anggun, mengenakan jilbab hitam dan riasan tipis. Ia tertawa kecil, dan dari cara ia memandang Farhan, aku tahu, mereka pernah punya masa lalu. Farhan langsung memperkenalkannya padaku. Ini Farah, sahabat lamaku waktu kuliah. Dia baru pindah ke kota ini. Farah mengulurkan tangan dengan senyum ramah. Senang bertemu denganmu, Naila. Aku tersenyum sopan. Sama-sama. Sepanjang malam aku diam. Mungkin aku cemburu. Atau takut. Farhan tampak biasa saja, tapi entah mengapa, perasaan tidak nyaman itu mengganggu. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk jujur. Han, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Kamu dan Farah pernah punya hubungan khusus. Farhan terdiam sejenak. Iya, pernah. Dulu. Tapi kami tidak berjodoh. Dia memilih menikah dengan orang lain dan akhirnya bercerai. Sekarang dia hanya teman, tak lebih. Aku menunduk. Aku tidak suka perasaanku sendiri. Aku tahu kamu tidak salah. Tapi aku takut kehilanganmu. Farhan meraih tanganku. Kamu tidak akan kehilanganku, Naila. Bukan karena kamu istri sahku, tapi karena kamu sudah menjadi bagian dari hatiku. Tak ada yang bisa menggantikan kamu di sana. Aku memeluknya, dan untuk pertama kalinya, aku yakin, aku mencintainya. Cinta yang tidak datang karena dipaksa. Tapi karena aku memilihnya, dan dia memilihku juga. Beberapa bulan kemudian, kami mendapat kabar menggembirakan. Aku positif hamil. Air mata Farhan jatuh begitu tahu hasil test pack. Ia memelukku erat dan terus mengucap syukur. Ini rezeki dari Allah. Ini hadiah atas kesabaran kita. Aku pun menangis. Bukan hanya karena bahagia, tapi karena aku merasa hidupku benar-benar sudah menemukan arah. Dari seorang perempuan yang hampir ditinggal di pelaminan, kini menjadi seorang istri yang dicintai dan calon ibu dari anak lelaki yang luar biasa. Kami menamai bayi di kandunganku sebagai Ayas, yang artinya, orang yang hidup dengan baik. Karena itulah harapan kami. Bahwa hidup, meski diawali dengan luka, bisa berubah menjadi indah jika kita bersabar dan memberi kesempatan pada cinta untuk tumbuh perlahan. Hari-hari bersama Farhan terasa seperti potongan mimpi yang lambat laun menjadi kenyataan. Ia bukan hanya suami yang sabar dan lembut, tapi juga sahabat terbaik dalam hidupku. Setiap malam kami berbicara tentang mimpi dan masa depan, tentang anak yang kami nantikan, dan tentang betapa jauh kami telah melangkah sejak hari pertama pernikahan kami yang penuh luka. Tapi seperti hidup yang tak pernah benar-benar tenang, suatu hari, masa lalu kembali menghampiri. Tepat di saat aku merasa hatiku telah utuh, satu nama kembali menyeruak dari lembaran kenangan, Revan. Semua berawal ketika aku membereskan laci-laci lama di rumah ibuku. Saat membuka salah satu kotak kayu, aku menemukan album foto yang sempat kusimpan bertahun-tahun lalu. Di antara lembar-lembar kenangan itu, kulihat foto-fotoku bersama Revan, tersenyum di taman kampus, berdua di warung kopi langganan kami, dan bahkan foto saat ia melamarku. Tanganku bergetar. Wajah Revan di foto itu begitu hidup. Seolah-olah ia masih di sana, menatapku dengan tatapan hangat yang selalu membuatku tenang. Namun yang membuat dadaku sesak bukan hanya foto itu. Di balik album, kutemukan sebuah amplop yang belum pernah kubuka. Tulisannya khas, tulisan tangan Revan. Untuk Naila,
jika suatu hari kamu menemukannya. Dengan jantung berdebar, aku membuka surat itu. Isinya ditulis dengan tinta biru, kata-katanya rapi namun penuh getaran emosi. Naila, jika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tak ada di dunia ini. Maaf, aku pengecut. Maaf karena tak pernah memberitahumu tentang penyakitku. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika tahu aku tak akan lama hidup. Tapi kini aku sadar, keputusanku menyembunyikan segalanya adalah kesalahan terbesar. Aku mencintaimu, Naila. Dari awal hingga akhir. Bahkan saat aku menyerah pada hidupku, aku masih memikirkan senyummu. Aku berharap, suatu hari nanti kamu menemukan seseorang yang bisa mencintaimu lebih baik dariku. Seseorang yang bisa membawamu ke surga, dunia dan akhirat. Jangan tangisi kepergianku terlalu lama. Karena di tempatku kini, aku ingin melihatmu bahagia. Aku ingin melihatmu dicintai, dihargai, dan dilindungi. Terima kasih sudah pernah mencintaiku. Selamat tinggal, kekasihku. Selamanya. Tangisku pecah. Aku memeluk surat itu sekuat mungkin, seolah bisa menarik kembali sosok Revan ke pelukanku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Farhan datang dengan secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahku. Ia menatapku dengan tatapan yang sudah sangat kukenal, penuh pengertian. Kamu ketemu sesuatu tentang Revan? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, lalu memberinya surat itu. Farhan membacanya dengan seksama, lalu mengembalikannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku tahu suatu hari kamu akan menemukan ini. Tapi aku tak pernah tahu seberapa dalam luka yang masih kamu simpan, katanya. Maaf, Han. Aku pikir aku sudah benar-benar melepasnya. Tapi saat membaca surat itu, semua rasa kembali, ucapku pelan, lirih seperti bisikan. Farhan tidak marah. Ia tidak cemburu. Ia malah menarikku ke pelukannya dan membiarkanku menangis dalam diam. Menangislah, Naila. Aku tidak takut pada kenanganmu. Karena aku tahu, aku ada di masa depanmu. Dan masa lalu tidak akan membuatku mundur. Kalimat itu meruntuhkan semua tembok yang masih tersisa dalam hatiku. Terima kasih, karena mencintaiku dengan penuh kesabaran, ucapku. Farhan mengusap rambutku. Terima kasih juga, karena mulai mencintaiku walau awalnya hatimu penuh luka. Seminggu setelah kejadian itu, hidup kami kembali seperti biasa. Tapi aku menyadari sesuatu. Aku tidak ingin kenangan tentang Revan menjadi luka yang membekas seumur hidup. Aku ingin menghadapinya, menatapnya, dan benar-benar melepaskannya. Aku meminta Farhan untuk menemaniku ke makam Revan. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang sedang mekar, aku berdiri sambil memegang bunga melati kesukaan Revan. Rev, maafkan aku baru kesini lagi, ucapku dengan suara parau. Aku membaca suratmu. Aku tahu kamu mencintaiku, dan kamu ingin aku bahagia. Aku meletakkan bunga itu di batu nisan yang bersih. Sekarang aku bahagia, Rev. Tapi bukan karena melupakanmu. Justru karena aku mengingatmu dengan cara yang lebih damai. Aku tidak lagi menangis karena kehilanganmu, tapi tersenyum karena pernah memilikimu. Farhan berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkanku bicara. Ia tidak menuntutku untuk buru-buru selesai. Ia tahu, ini adalah prosesku untuk benar-benar sembuh. Saat aku selesai, aku menoleh ke arah Farhan. Ia mengulurkan tangannya padaku, dan aku menyambutnya. Dalam genggaman tangan itu, aku merasa kuat. Aku merasa diterima, dengan segala masa laluku, dengan seluruh lukaku. Dan untuk pertama kalinya, aku sungguh-sungguh mencintainya tanpa rasa bersalah. Beberapa bulan berlalu. Kandunganku semakin besar. Setiap malam Farhan akan membacakan ayat-ayat Al-Quran di sampingku, sambil meletakkan tangannya di perutku. Biar anak kita nanti tumbuh dengan ayat-ayat Allah di telinganya sejak dalam kandungan, ujarnya sambil tersenyum. Aku tersenyum bahagia. Dia pasti akan jadi anak yang lembut dan kuat seperti ayahnya. Farhan hanya tertawa kecil. Semoga dia juga mewarisi ketabahan ibunya. Suatu malam, aku memimpikan Revan. Tapi berbeda dari mimpi sebelumnya yang penuh air mata dan kesedihan. Kali ini, ia berdiri di taman bunga, mengenakan baju putih bersih, tersenyum padaku. Ia tidak berkata-kata.
Hanya menatapku dengan tenang, lalu berbalik dan berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya lembut di kejauhan. Saat aku terbangun, hatiku ringan. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena aku tahu. Revan telah pergi dengan tenang, dan aku telah benar-benar ikhlas. Hari demi hari, cinta antara aku dan Farhan tumbuh semakin dalam. Kami bukan lagi dua orang asing yang disatukan takdir, tapi dua insan yang saling memilih, dengan luka, dengan cinta, dengan ketulusan. Dan saat aku menatap wajah Farhan yang tertidur di sampingku setiap malam, aku tahu, meski Revan adalah bagian dari masa laluku, Farhan adalah masa depanku. Ia adalah lelaki yang dipilih Tuhan untuk menyembuhkan luka itu dan menggantinya dengan kebahagiaan yang nyata. Aku sudah tidak ragu lagi. Hatiku kini hanya untuk suamiku. Kelahiran anak pertama kami adalah anugerah terindah yang pernah aku rasakan. Tangis kecil itu, sentuhan kulit mungilnya, dan tatapan penuh harapan dari mata Farhan, semuanya membuatku merasa lengkap sebagai seorang istri dan ibu. Kami menamainya Rayyan Alfarezi, nama yang berarti, pintu surga bagi orang yang berpuasa. Nama itu dipilih Farhan, katanya agar kelak anak kami menjadi cahaya surga di dunia dan akhirat. Hari-hari pasca melahirkan kuhabiskan dalam pelukan hangat keluarga kecilku. Farhan begitu telaten merawat Rayyan. Ia mengganti popok, menyiapkan susu, bahkan meninabobokan bayi kami dengan lantunan zikir dan ayat-ayat suci. Hatiku dipenuhi cinta yang tak terbendung. Cinta yang dulu sempat retak, kini mengalir utuh dan kokoh. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan tanpa cobaan. 2 bulan setelah Rayyan lahir, badai kecil datang mengguncang. Malam itu hujan deras turun tanpa henti. Rayyan sedang demam tinggi dan terus menangis. Aku panik, begitu juga Farhan. Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Di UGD, dokter memberitahu bahwa Rayyan mengalami infeksi saluran pernapasan. Tubuh mungilnya harus diinfus dan dirawat di ruang perawatan intensif bayi. Melihat anak sekecil itu dengan selang dan jarum di tangannya membuat hatiku remuk. Aku terus menangis di pelukan Farhan. Namun justru di saat seperti itu, aku melihat sisi Farhan yang belum pernah kutahu sebelumnya. Ia tetap tenang meskipun wajahnya tampak lelah dan penuh khawatir. Ia memelukku erat, mengusap punggungku, dan terus berdoa di sisi ranjang Rayyan. Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya, bisiknya lembut. Percayalah, Rayyan kuat. Dia anak kita. Dan kita akan melewati ini bersama. Kalimat itu menenangkanku. 3 hari kami di rumah sakit. Setiap malam, Farhan hanya tidur di lantai dengan sajadah sebagai alas, sementara aku duduk di samping ranjang Rayyan. Meski kami letih, tak ada satupun keluhan keluar dari mulut Farhan. Ia seperti pilar kokoh di saat aku rapuh. Namun di hari ketiga, sebuah kejutan lain datang. Seorang wanita datang ke rumah sakit, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Usianya sekitar 35 tahun, wajahnya lembut tapi terlihat gugup. "Maaf, apakah benar ini kamar anak dari Bapak Farhan?" tanyanya ragu. Aku menatapnya bingung. "Benar, saya istrinya." "Ada perlu apa, Bu?" Wanita itu tampak kikuk. Ia menunduk sejenak, lalu menjawab, Saya Rima. Saya pernah menjadi bagian dari masa lalu Pak Farhan." "Dek." Aku berdiri perlahan. "Maksud ibu?" Sebelum ia menjawab, Farhan datang dari ruang sholat. Ia langsung terhenti saat melihat wanita itu. Tatapannya berubah, terkejut, waspada, dan penuh emosi yang tertahan. "Rima," gumamnya. "Farhan, maafkan aku datang tanpa kabar. Tapi aku harus bicara. Ini penting." Aku memandang Farhan dengan tatapan bertanya. Namun ia justru mengajak wanita itu keluar dari ruang perawatan. Aku hanya berdiri membeku. Banyak pertanyaan berkecamuk di benakku. Siapa wanita itu? Apa maksudnya datang tiba-tiba saat kami sedang diuji? Kenapa wajah Farhan begitu tegang? Setelah sekitar 20 menit, Farhan masuk kembali. Wajahnya lelah dan tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Aku berdiri di hadapannya. "Siapa dia, Han?" Farhan menghela napas panjang. "Rima adalah wanita yang pernah hampir kujadikan calon istri sebelum aku mengenalmu. Tapi kami tak pernah menikah.
Hubungan itu berakhir karena dia memilih pria lain. Aku menatapnya lekat-lekat. Dan kenapa dia datang sekarang? Farhan menatapku dengan jujur. Dia butuh bantuanku. Anak dari pernikahannya dengan suami yang dulu sakit keras. Mereka sudah cerai, dan dia tidak punya siapa-siapa. Katanya, hanya aku yang mungkin bisa membantunya secara finansial. Aku terdiam. Farhan menggenggam tanganku. Naila, aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku akan bantu mereka, sebisaku, tanpa melibatkan perasaan masa lalu. Kamu adalah istriku, satu-satunya cintaku sekarang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Ada kejujuran yang kuat di sana. Namun tetap saja, hatiku tidak bisa langsung tenang. Luka dari masa lalu Revan belum benar-benar sembuh, kini harus dihadapkan pada masa lalu Farhan. Aku hanya bisa mengangguk, meski ada ruang di hati yang mulai bergemuruh. Hari keempat, Ryan mulai membaik. Demamnya turun dan ia mulai bisa menyusu kembali. Aku menangis bahagia, memeluk bayi mungil itu seakan tak ingin melepasnya. Farhan memeluk kami berdua. Alhamdulillah, Allah masih sayang kita. Meski hatiku sempat terguncang, kehadiran Ryan membuatku kembali sadar akan cinta yang sedang kami bangun. Namun tetap saja, malam-malam setelah itu terasa sedikit dingin. Ada jarak tipis antara aku dan Farhan, meski tak pernah kami bahas secara terbuka. Hingga suatu malam, Farhan menyodorkan selembar surat ke tanganku. Ini bukti transfer bantuan untuk anak Rima. Aku ingin kamu tahu bahwa semua ini murni karena kemanusiaan, bukan karena cinta lama. Aku menatap surat itu. Ada nominal besar tertulis di sana. Farhan menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan biarkan masa laluku merusak masa depan kita. Aku ingin hidupku hanya untukmu dan Ryan. Dan akhirnya, aku menangis. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan, melainkan karena aku sadar bahwa aku telah memiliki seseorang yang layak dicintai sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan akikah untuk Ryan. Acara itu kecil, sederhana, dan hanya mengundang tetangga dekat serta santri-santri tempat Farhan mengajar. Tapi suasananya hangat. Farhan mencium keningku di depan semua orang, lalu berkata, Ryan adalah amanah dari Allah. Tapi ibunya adalah hadiah terbesar yang pernah Allah berikan padaku. Tepuk tangan dan sorakan kecil terdengar dari para tamu. Aku hanya bisa tersenyum malu, tapi hatiku menghangat. Aku sadar, perjalanan kami masih panjang. Masih akan ada ujian, rintangan, dan mungkin luka. Tapi kini aku tahu, aku tidak berjalan sendiri. Aku berjalan bersama lelaki yang akan selalu menggenggam tanganku, bahkan saat hatiku goyah sekalipun. Dan cinta, kini telah tumbuh tak hanya karena janji, tapi karena perjuangan. Setelah melewati berbagai ujian, kehidupan kami perlahan kembali stabil. Ryan tumbuh menjadi bayi ceria yang mampu mencairkan suasana hanya dengan senyumnya. Farhan semakin sibuk mengajar dan berdakwah, namun selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Di antara pelukan hangat, senyuman, dan lantunan doa, aku merasa hidupku kini penuh warna. Namun kebahagiaan seringkali menyimpan teka-teki. Tepat di ulang tahun pernikahan kami yang pertama, sebuah surat datang, bukan dari siapa-siapa yang kukenal, tapi dari seseorang yang selama ini hanya hadir dalam kenangan, Revan. Ya, surat itu bertuliskan nama Revan di bagian pengirim, namun ada catatan kecil di bawahnya. Disampaikan oleh pihak rumah sakit atas permintaan terakhir almarhum. Tanganku gemetar. Detak jantungku mendadak kacau. Farhan yang melihatku mematung langsung mengambil surat itu. Naila, kenapa? Surat dari siapa? Aku menatapnya. Perlahan air mata menitik. Revan? Farhan terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia menyerahkan surat itu kembali kepadaku. Bacalah, aku akan menjaga Ryan di dalam. Aku membuka amplopnya dengan tangan gemetar. Dan inilah isi surat Revan yang telah mengubah hidupku untuk kedua kalinya. Untuk Nailaku. Jika surat ini sampai padamu, itu berarti aku sudah tidak ada di dunia ini. Maafkan aku, karena aku tidak pernah punya keberanian untuk memberitahumu semuanya sejak awal. Bahkan di malam paling sakral dalam hidup kita,
Aku malah memilih pergi bukan karena tak mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintaimu hingga tak ingin kau terluka karena diriku. Naila, 3 minggu sebelum hari pernikahan kita, aku divonis kanker otak stadium lanjut. Aku mencoba menyembunyikannya, berusaha kuat, dan terus mengukir senyuman di hadapanmu. Tapi kenyataan tak bisa kutolak, tubuhku melemah, ingatanku menurun, dan waktu yang tersisa begitu singkat. Aku tahu, jika aku memberitahumu, kamu pasti akan menolak menikah, menolak hidup bahagia hanya demi menemaniku dalam sisa waktu yang tak menentu. Dan aku tidak ingin melihatmu hancur. Aku ingin kamu bahagia, Naila, meski tanpaku. Di malam pernikahan itu, aku sebenarnya sudah siap datang, tapi tubuhku tak sanggup berdiri. Di waktu yang sama, aku menghembuskan napas terakhir, maaf karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Tolong jangan benci aku. Tolong tetap jalani hidupmu, bahagia dengan orang yang mencintaimu. Aku yakin dia orang baik. Aku percaya kamu akan dicintai dengan layak. Aku pergi dengan membawa seluruh cinta untukmu. Doaku takkan pernah berhenti untukmu dari alam yang berbeda. Dengan cinta yang tak pernah mati. Revan, aku tak mampu membendung tangis. Dadaku sesat. Ternyata bukan karena pengkhianatan. Bukan karena ia lari, tapi karena ia mencintaiku dengan cara yang paling menyakitkan namun paling mulia. Hari itu aku menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Farhan. Ia tak berkata apa-apa, hanya memelukku erat dan membiarkanku mencurahkan segala perasaan yang selama ini tertahan. Revan bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga pengorbanan, bisikku lirih. Farhan mengangguk. Dan kamu berhak untuk bersedih, Naila. Aku di sini untuk menemani kamu melewati semuanya. Hari-hari setelah surat itu datang berjalan lambat. Aku menjadi lebih pendiam, sering termenung di dekat jendela sambil memeluk Rayyan. Kadang aku memutar lagu-lagu kenangan bersama Revan, lalu diam-diam menangis. Aku merasa bersalah pada Farhan, karena seolah hatiku terbagi dua. Tapi Farhan tak pernah menuntut. Ia memberi ruang, waktu, dan yang terpenting, ia tak pernah pergi. Sampai suatu malam, saat kami sedang duduk berdua di teras setelah Rayyan tidur, Farhan berkata pelan, aku tahu di hatimu masih ada Revan, dan itu tidak apa-apa. Aku menatapnya, terkejut. Han, cinta sejati tidak harus menyingkirkan cinta yang lain. Aku tahu kamu mencintaiku dengan caramu sendiri, dan aku percaya cinta kita akan terus bertumbuh. Air mata kembali mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dicintai dengan cara yang sangat dewasa dan tulus. Aku memeluknya erat. Terima kasih karena tak pernah memaksaku melupakan masa lalu. Farhan membalas pelukanku. Karena aku tahu, masa lalumu adalah bagian dari perjalananmu untuk sampai padaku. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi makam Revan. Bersama Farhan dan Rayyan, kami datang ke pemakaman yang sederhana namun terawat itu. Aku membawa bunga melati dan surat balasan, surat yang tak pernah akan kuberikan secara langsung, tapi kutulis dengan sepenuh hati. Di depan pusaranya, aku berdoa dalam diam. Lalu kubisikkan, Revan, terima kasih karena pernah mencintaiku dengan begitu dalam. Terima kasih karena memilih pergi demi melindungiku. Sekarang aku tahu, kamu pergi bukan karena tak peduli, tapi karena kamu terlalu peduli. Aku sudah ikhlas, dan aku akan terus mendoakanmu. Aku mencintaimu, tapi kini aku juga telah mencintai suamiku dengan seluruh jiwaku. Dan aku tahu, kamu pasti bahagia melihatku bahagia. Aku menaburkan bunga perlahan, lalu menggenggam tangan Farhan. Di matanya kulihat cinta yang utuh, cinta yang tak akan pergi. Setelah kunjungan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku merasa lebih damai, lebih menerima. Aku mulai kembali menulis, hobiku yang dulu sempat kulupakan. Dan tulisan pertamaku adalah tentang kisah cinta, kehilangan, dan ketulusan. Farhan bahkan membantuku menyusun tulisan itu menjadi naskah buku. Katanya, kisah ini bisa menginspirasi banyak orang tentang bagaimana cara mencintai dan mengikhlaskan dengan anggun. Sementara Rayyan tumbuh semakin ceria. Ia kini berusia 1 tahun dan sedang belajar berjalan. Rumah kami selalu dipenuhi tawa kecilnya, membuat suasana semakin hangat. Hingga pada suatu malam,
Saat kami bertiga duduk di ruang tengah sambil membaca buku cerita, Farhan mencium keningku dan berkata, "Aku tahu Revan pernah menjadi cinta terbesarmu. Tapi izinkan aku menjadi cinta terakhir dan abadi dalam hidupmu." Aku memeluknya, air mataku menetes lagi, namun kali ini karena bahagia. "Aku tidak akan pergi, Naila," lanjut Farhan, "sampai maut yang memisahkan kita." Dan di malam yang hening itu, aku tahu bahwa aku telah diberi dua cinta besar dalam hidup. Satu cinta yang mengajariku arti kehilangan, dan satu cinta yang mengajariku arti kesetiaan. Dan aku memilih untuk hidup dalam cinta yang kedua. 3 tahun telah berlalu sejak malam penuh air mata dan rahasia itu. Hari-hari berganti, luka-luka perlahan sembuh, dan hidup pun berjalan maju. Aku bukan lagi Naila yang sama seperti dulu, gadis yang menggantungkan seluruh harapannya pada satu cinta, lalu jatuh saat cinta itu menghilang tanpa penjelasan. Aku kini adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang telah belajar mengikhlaskan. Di ruang kerja sederhana kami, tumpukan naskah berserakan di meja. Farhan sedang sibuk mengedit buku keduaku, sementara Ryan bermain mobil-mobilan di bawah meja. Sesekali suara tawanya menggema, menyentuh hatiku seperti lagu pengantar damai. "Ayah, ini mobil ambulans. Harus cepat, teriak Ryan dengan antusias. Farhan menoleh dan tersenyum. "Cepat ke rumah sakit, ada pasien mau melahirkan, mungkin ibunya Ryan dulu waktu kamu lahir begini, ya." Aku tertawa kecil mendengarnya. Kebersamaan kami sederhana, tapi hangat. Dan aku tahu, inilah definisi dari kebahagiaan yang selama ini kucari. Namun hari itu, takdir membawa kami kembali ke sebuah masa yang hampir kulupakan, lewat sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum. Saya dokter pribadi almarhum Revan. Kami akan mengadakan acara peringatan 3 tahun kepergiannya. Kami tahu Anda pernah sangat dekat dengannya, dan beliau pernah meminta agar Anda diberi undangan khusus jika suatu saat kami mengadakan acara mengenangnya." Hatiku bergetar membaca pesan itu. Ternyata bahkan setelah kepergiannya, Revan masih menyisakan sesuatu. Sore itu, aku minta izin pada Farhan untuk pergi ke acara peringatan. Dia tak banyak bertanya, hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Pergilah, Naila. Hadapi semua yang perlu kamu hadapi. Aku di sini jika kamu butuh pelukan setelah pulang nanti." Senyumku mengembang dalam keharuan. Aku mencium tangan Farhan dan memeluk Ryan sebelum berangkat. Perjalanan menuju tempat acara membuatku kembali membuka lembaran-lembaran lama. Di dalam mobil, aku terdiam lama, hanya memandangi jalanan yang basah oleh sisa hujan. Di pikiranku, bayangan Revan kembali hadir, senyumnya, caranya menggenggam tanganku, dan suaranya saat menyebut namaku dengan lembut. Acara peringatan diadakan secara sederhana di rumah orang tua Revan. Rumah itu masih sama seperti yang dulu sering aku kunjungi, hanya kini terasa lebih sunyi. Beberapa tamu hadir, dan sebagian mengenalku. Ibunda Revan memelukku erat saat aku datang. Tangisnya tak tertahan, dan aku pun ikut larut dalam pelukannya. "Terima kasih sudah datang, Nak Naila. Kami tahu kamu punya tempat khusus di hati Revan." Aku hanya bisa mengangguk, tak kuasa berkata apa-apa. Di ruang tengah, sebuah bingkai foto besar terpajang. Wajah Revan tersenyum dalam potret itu, mengenakan kemeja putih favoritnya. Di bawahnya, tertulis, "Yang pergi tak pernah benar-benar pergi, selama cinta dan doa tak berhenti." Hatiku mencelos. Aku melangkah mendekat dan menundukkan kepala, berdoa dalam diam. Dalam sujud batin itu, aku merasa Revan hadir, bukan sebagai kenangan menyakitkan, tapi sebagai bagian dari masa lalu yang telah mengantarkanku ke titik sekarang. Sebelum pulang, Ibunda Revan memberiku satu kotak kecil. "Ini milik Revan. Ia pernah menitipkannya sebelum meninggal. Ia ingin kamu menerimanya suatu saat." Dengan tangan bergetar, aku membuka kotak itu di dalam mobil. Di dalamnya ada kalung kecil berbentuk hati dan selembar catatan tulisan tangan Revan. Jika Naila membaca ini, berarti aku tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku mencintaimu, dan aku bahagia kamu akhirnya bersama seseorang yang bisa menjagamu lebih baik dari aku. Jangan bersedih untukku. Bahagialah,
Karena melihatmu bahagia adalah keinginanku yang terakhir. Aku menggenggam kalung itu dan menangis dalam diam. Di saat yang bersamaan, aku juga tersenyum. Ternyata benar, cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu merelakan dan tetap mendoakan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan hati ringan. Farhan menyambutku di depan pintu seperti biasa. "Sudah lega?" tanyanya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku mengangguk. "Sudah. Sekarang aku benar-benar bisa menutup kisah itu dengan tenang." Hari-hari kembali berjalan normal, tapi aku lebih kuat sekarang. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan berbagai kegiatan produktif. Buku pertamaku tentang pengalaman hidupku telah terbit dan mendapatkan sambutan hangat. Banyak pembaca yang menulis surat kepadaku, mengatakan kisah itu membuat mereka belajar tentang kehilangan, ikhlas, dan memulai lagi. Farhan semakin dikenal bukan hanya sebagai ustadz yang karismatik, tapi juga sebagai pembicara pernikahan dan motivator rumah tangga. Kami kerap diundang sebagai pasangan pembicara. Dan setiap kali aku duduk di sampingnya di depan audiens, aku merasa sangat diberkahi. Ryan kini sudah berusia 4 tahun. Ia cerdas, ramah, dan sangat menyayangi kami. Di matanya, dunia ini begitu indah. Dan lewat mata polosnya, aku belajar kembali mencintai hidup. Suatu malam, Ryan menghampiriku yang sedang menulis di ruang kerja. "Ibu, kenapa ibu sering menulis cerita tentang orang sedih, lalu bahagia lagi?" Aku tersenyum dan memeluknya. "Karena itu yang ibu alami. Kadang hidup membuat kita sedih dulu, baru kemudian memberikan kebahagiaan." Ryan berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau gitu, Ryan mau bahagiain ibu terus. Biar ibu nggak perlu sedih lagi." Air mataku menitik. Aku memeluknya erat. "Ibu sudah bahagia, Nak. Karena Ryan dan ayah Ryan selalu ada untuk ibu." Pada ulang tahun pernikahan kami yang keempat, aku dan Farhan berziarah kembali ke makam Revan. Kali ini, bukan dalam tangis, tapi dalam syukur dan ketenangan. Aku berdiri di depan pusaranya sambil berkata, "Terima kasih, Revan. Untuk cinta yang dulu, untuk luka yang membuatku tumbuh, dan untuk harapan yang tak pernah padam. Aku sudah bahagia sekarang. Semoga kamu pun bahagia di sana," melihatku tersenyum dari jauh. Farhan menggenggam tanganku, dan kami berdoa bersama. Di antara gemerisik angin dan daun-daun kering yang berjatuhan, aku merasa Revan mengangguk, seolah ikut merestui kebahagiaan yang kini kupeluk. Hidup tak selalu memberikan penjelasan atas setiap luka. Kadang, jawaban datang terlambat, atau bahkan tak pernah datang sama sekali. Tapi ketika kita mampu bertahan, memaafkan, dan melangkah, hidup akan menunjukkan bahwa takdir tak pernah salah. Revan adalah masa lalu yang indah, yang mengajariku arti mencintai tanpa harus memiliki. Dan Farhan adalah masa kini dan masa depan, yang membawaku kembali mencintai, dengan tenang dan tanpa ketakutan kehilangan. Aku mungkin pernah kehilangan, tapi aku juga mendapatkan. Dan kini aku tahu, bahwa cinta sejati tak harus satu. Tapi cinta sejati adalah ketika kita tahu kepada siapa kita ingin pulang dan dengan siapa kita ingin menua.